Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahma dari kelas NTID dengan NIM 20662000127. Saya akan mempresentasikan menjelaskan tentang jurnal dalam mata kuliah Administrasi Pendidikan. Jurnal tersebut dengan judul Supervisi Pendidikan sebagai upaya meningkatkan kinerja guru. Yang pertama, abstrak. Kepala sekolah harus mampu mengelola kinerja guru di sekolahnya. Dalam menjalankan tanggung jawabnya mengelola kinerja, kepala sekolah berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan sebagai upaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Ada 10 faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang berkualitas, yakni yang pertama, keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. Yang kedua, partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf. 3. Proses belajar mengajar yang efektif. 4. Pengembangan staf dan yang terprogram. 5. Kurikulum yang relevan. 6. Memiliki visi dan misi yang jelas. 7. Iklim sekolah yang kondusif. 8. Penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan. 9. Komunikasi efektif baik internal maupun eksternal. Dan yang ke-10, keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intrinsik. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran siswa yang perlu dioptimalkan antara lain: yang pertama, pemahaman guru dalam menciptakan sistem proses pembelajaran bagaimana mestinya. Yang kedua, masih terdapat kemampuan yang rendah dari siswa yang perlu mendapat dukungan kinerja guru. Yang ketiga, sistem kerjasama guru di tingkat dinas pendidikan kota. Supervisi pendidikan. Selanjutnya, supervisi pendidikan. Sesuai dengan gambaran di atas bahwa salah satu upaya peningkatan kinerja guru adalah melalui supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah mereka yang mempunyai tugas memimpin organisasi atau salah satu unit kinerjanya. Yang kedua, pengawasan, yaitu melihat begitu pentingnya supervisor pengawas dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di sekolah. Maka sekarang ini pengawas telah ditetapkan sebagai pejabat-pejabat nasional penuh dengan konsekuensinya. Yang selanjutnya, kinerja guru. Permasalahan sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi sekolah, yaitu tujuan penilaian pelaksanaan pekerjaan kinerja sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan, keterampilan, dan kemampuan setiap pegawai secara rutin. Yang kedua, untuk mempergunakan sebagai dasar perencanaan bidang personalisme, khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu kerja, dan kinerja guru. Selanjutnya, kualitas kerja guru. Setiap guru dituntut untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, pengaruh supervisi pendidikan terhadap kinerja guru. Sesuai dengan tujuan penelitian yang penulis lakukan, yaitu mengkaji pengaruh supervisi terhadap kinerja guru. Supervisi pendidikan dinilai dari dimensi kepemimpinan dan kepengawasan, sedangkan variabel kinerja guru dinilai dari dimensi kuantitas kerja dan kualitas kerja. Selanjutnya, kebijakan dalam meningkatkan kinerja guru melalui supervisi pendidikan, yaitu berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kegiatan supervisi pendidikan kepada kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Simpulan analisis dan pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi pendidikan diukur dengan dimensi kepemimpinan dan pengawasan yang dinilai dari 35 orang responden dinilai yang cukup baik. Sarannya, berdasarkan hasil kesimpulan, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil penelitian. Maka penulis melakukan saran sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan dan pengawasan kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi untuk ditingkatkan, terutama kemampuan kepala sekolah dalam
Komdit, keluhan dan keinginan